Pernikahan. Ya. Pernikahan. Siapa yang ingin nikah? Yang ingin nikah ya. Nanti kalau sudah waktunya. Yang pertama yaitu hukum terkait dengan pernikahan. Hukum pernikahan ini ada mubah, ada wajib, ada sunnah, ada makruh dan haram. Melihat dari tujuan dari orang itu mau melakukan pernikahan itu bagaimana. Mubah, kalau seorang itu melakukan pernikahan boleh, tidak melakukan pernikahan juga tidak boleh. Artinya apa? Dia nikah juga mampu, tidak nikah juga menahan nafsunya juga mampu. Kemudian wajib bagi orang yang memang sudah mampu, artinya bisa menafkahi keluarga, kemudian juga tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya, maka ini wajib untuk menikah. Kemudian sunnah ini bagi orang yang mampu untuk menafkahi keluarga atau calon istrinya, dan dia masih mampu untuk menahan nafsu birahinya, ini juga sunnah hukumnya. Kemudian makruh, ini makruh bagi orang yang belum mempunyai pekerjaan atau sekiranya tidak mampu untuk menafkahi keluarga, dan dia juga mampu untuk menahan nafsunya, ini makruh ya. Kemudian haram, ketika melakukan pernikahan tujuannya untuk misalkan menyakiti istrinya, atau tujuannya ini untuk misalkan calon istrinya ini orang kaya, kemudian untuk mengambil harta bendanya, ini haram hukumnya. Bagi orang yang menikah tidak ada tujuan untuk beribadah kepada Allah, ini haram hukumnya. Selanjutnya terkait dengan rukun nikah. Rukun ini sesuatu yang harus ada. Ketika rukun itu tidak dilakukan, maka sebuah pernikahan ini tidak sah ya. Ini sesuatu yang harus ada dan wajib ada. Tuh, adapun bagi suami ini yang pertama harus Islam. Makanya biasanya sebelum melakukan ijab kabul ini dituntun sama Pak Naib atau Mbah Mudin ini mengucapkan syahadat. Kemudian balik, ini kalau sudah balik. Kemudian berakal artinya ini memang sehat jiwanya. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian laki-laki sejati, artinya apa? Ini memang betul-betul lelaki, bukan hasil transgender ya, betul lelaki. Kemudian ini berumur minimal 21 tahun tapi menurut undang-undang. Tapi untuk yang syarat yang satu ini, rukun yang satu ini dalam agama ini tidak menjadi wajib, artinya tidak harus 21 tahun, ini aturan dari negara. Jadi kalau seorang suami ini umurnya belum 21 tahun, maka dia harus mencari surat keterangan dari desanya. Terus kemudian selanjutnya rukun nikah yang kedua bagi calon istri, yaitu persyaratannya yang pertama juga harus Islam. Jadi Islam sama Islam, tidak boleh antar lain agama. Misalkan suaminya Islam, istrinya Kristen, itu tidak boleh, maka pernikahannya tidak sah. Kemudian yang kedua ini harus balik, juga sudah balik.
Ya, baliknya perempuan itu minimal 9 tahun, umur 9 tahun dan atau sudah menstruasi. Kemudian juga berakal, ya, juga berakal, sehat, ya, sehat rohaninya. Kemudian yang 4, sehat jasmani dan rohani. Kemudian perempuan sejati, artinya apa? Ini memang betul-betul perempuan, bukan hasil dari operasi atau transgender. Kemudian yang keenam, ini berumur minimal 19 tahun. Ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi kalau secara Islami ini yang 6 ini tidak menjadi syarat rukun nikah. Tapi kalau menurut negara ini harus umur 19 tahun bagi seorang calon istri. Ketika nikah belum umur 19 tahun, ini maka harus meminta surat keterangan dari desa setempat. Itu. Selanjutnya rukun nikah yang ketiga yaitu harus ada wali calon istri. Bagi seorang istri ini harus ada walinya. Kalau laki-laki tidak perlu wali. Kalau istri ini harus ada walinya. Yang pertama, wali ini juga harus Islam. Jadi ketika orang Islam ini walinya juga harus Islam. Ketika misalkan seorang calon istri ini seorang mualaf, walinya ini bukan orang Islam, maka nanti juga wali hakim. Itu. Adapun syaratnya yang pertama harus Islam. Ini juga nanti mengucapkan syahadat sebelum melaksanakan akad nikah. Kemudian juga baligh dan berakal, artinya walinya itu tidak dalam keadaan gila, ya. Kemudian merdeka, ini juga seorang walinya ini juga harus sudah merdeka, artinya kalau saat ini tidak ada perbudakan, ya. Kemudian harus adil, artinya adil ini harus bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Terus kemudian juga dalam keadaan sehat akalnya. Itu ya, itu jadi syarat dari seorang wali calon istri. Anak-anak, setelah kalian mengetahui dari persyaratan dari calon suami, kemudian calon istri, kemudian wali nikahnya, kemudian ini hikmah yang terakhir dari hikmah sebuah pernikahan. Pada dasarnya nikah ini memang anjuran dari Allah dan Rasul-Nya. Ini adapun hikmahnya, ini yang pertama dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan pernikahan ini semuanya apa yang dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri untuk suaminya, suami untuk istrinya, ini bernilai ibadah, ya. Contoh misalkan sebelum pernikahan misalkan ada seorang laki-laki mencium wanita, ini hukumnya dosa. Tapi ketika sudah nikah, suami mencium istrinya, ini menjadi ibadah. Itu. Dan yang dilakukan suami bekerja untuk menafkahi istrinya, ini juga bernilai ibadah. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Nah, ini memang manusia itu diciptakan ini berpasang-pasangan, ya, berpasang-pasangan, dan ini harus diatur sesuai dengan syariat agama. Misalkan berhubungan antara laki-laki dan perempuan ini sebelum ada ijab qabul, ini maka haram hukumnya. Tapi ketika sudah ada ijab qabul, ada pernikahan, ini maka menjadi halal dan menjadi nilai ibadah. Kemudian
dapat memperoleh ketenangan, ketentraman jiwa. Artinya seorang suami maupun istri ketika dia sudah mempunyai pasangan saling menjaga. Artinya yang suami ini ada yang menjaga istrinya, istrinya juga menjaga suaminya. Kemudian dapat memperoleh keturunan yang sah dengan pernikahan ini, maka ketika mendapatkan keturunan maka keturunan tersebut menjadi keturunan yang sah. Kemudian dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan ya. Jadi ketika menikah ini nafsu birahi ini bisa terkendali. Kemudian selanjutnya dapat membentuk keluarga yang islami. Artinya dengan sebuah pernikahan maka orang tersebut akan menjadi keluarga yang islami. Ini misalkan ini mau sholat, ini ada teman yang nyolati, ada yang makmum, ada yang jadi imam berjamaah. Itu jadi hikmah dari pernikahan. Sedikit dari hikmah dari pernikahan, sebenarnya masih banyak sekali hikmah-hikmahnya. Itu ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan tadi. Ya, silakan katakan yang mau tanya. Ya. Kalau seumpama saya mau nikahi seseorang, tapi saya belum tahu nasabnya, dan setelah saya nikahi itu tiba-tiba ada orang yang datang bilang ini masih nasabnya, pernikahannya sah atau tidak? Artinya nasab atau wali atau orang tuanya. Nah, beda ya antara nasab dengan wali. Kalau wali itu orang tua dari perempuan tersebut, wanita tersebut. Tapi kalau nasab ini garis keturunan. Jadi bedakan nasab dengan wali. Kalau memang wali nikah itu harus ada, salah satu rukun dari nikah itu harus ada walinya. Nah, sebelum akad pernikahan itu kan syaratnya harus ada itu fotokopi wali, terus kemudian keterangannya. Setelah itu sudah pernikahan sudah terjadi dan tiba-tiba ada yang tanya saya walinya. Nah, ini yang jelas tetap sah karena ketika di awal sebelum ijab kabul tadi ini syaratnya ada wali. Kalau tidak ada berarti wali hakim. Berarti syaratnya sebelum acara pernikahan itu calon istrimu harus orang tua saya mana. Kalau tidak ada saudara laki-laki atau kakeknya sudah meninggal, tidak ada sama sekali, cuma adanya saudara perempuan, maka yang jadi wali itu wali. Nanti tetap sah. Ada lagi tanyakan? Ya. Hukumnya nikah sama transgender. Hukum nikah transgender sama Transgender. bencong lah. Pada dasarnya kalau sampai mau nikah, kamu laki-laki. Pada dasarnya yang tadi kan laki-laki ganti kelamin, operasi. Pada dasarnya tetap tidak sah, ya karena sama laki-laki sama laki-laki. Karena Allah memberikan surga itu berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, tidak perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan Nah ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan daripada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah kita sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.